Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan berdiskusi tentang materi terakhir GCG. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dada dengan NIM 10 12 51 63. Mohon maaf sebelumnya izin absen karena ada kendala. Perkenalkan, nama saya Resa Miranda. NIM saya 10125121. Perkenalkan, nama saya Sophia Nur Aisyah. NIM saya 10 12 5196. Topik pertama yang saya bawa adalah pengantar GCG dan financial distress. Pengertian Good Corporate Governance. Good Corporate Governance adalah sistem atau aturan yang mengatur bagaimana perusahaan dikelola secara baik, transparan, dan bertanggung jawab. Tujuan GCG adalah menciptakan perusahaan yang sehat, meningkatkan kepercayaan investor, serta menjaga hubungan antara pihak perusahaan dan pemangku kepentingan. Yang kedua, financial distress, yaitu kesulitan keuangan. Financial distress adalah kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangannya. Kondisi ini dapat menjadi tanda awal sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Penyebabnya yaitu yang pertama, pengelolaan keuangan yang kurang baik, kedua, utang perusahaan terlalu besar, ketiga, penurunan pendapatan atau keuntungan, keempat, kesalahan dalam strategi bisnis. Dampaknya, yang pertama, kepercayaan investor menurun, operasional perusahaan terganggu, dan kesulitan membayar kewajiban kepada pihak-pihak lain. Cara mengatasinya, yang pertama, melakukan evaluasi keuangan, kedua, mengurangi biaya yang tidak diperlukan, ketiga, membuat strategi bisnis baru, keempat, memperbaiki sistem manajemen perusahaan. Baik, seperti yang di awal saya ucapkan, mohon maaf untuk izin off kamera. Berikut ada indikator Good Corporate Governance dan cara pengelola GCG berdasarkan suara hati. Yang pertama ada transparansi. Perusahaan harus terbuka dalam memberikan informasi yang benar dan jelas kepada pihak yang berkepentingan. Contohnya, perusahaan memberikan pelaporan keuangan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang kedua ada akuntabilitas. Setiap orang dalam perusahaan harus menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Setiap keputusan yang dibuat harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada tanggung jawab, responsabilitas. Perusahaan harus menjalankan kegiatan sesuai aturan yang berlaku dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun masyarakat. Yang keempat ada independensi, yaitu perusahaan harus mampu mengambil keputusan secara mandiri tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak tertentu. Yang kelima ada kewajaran atau fairness, yaitu perusahaan harus bersikap adil kepada semua pihak seperti karyawan, pemegang saham, pelanggan, dan mitra bisnis. Pengelola GCG berdasarkan suara hati atau tarif. Dalam menjalankan perusahaan, GCG tidak cukup hanya mengikuti aturan, tapi juga harus didasari oleh nilai moral dan sikap baik. Tarif terdiri dari tanggung jawab. Setiap orang dalam perusahaan harus melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan siap menerima konsekuensi dan tindakan dari tindakannya. Yang A ada amanah. Kepercayaan yang diberikan harus dijaga dengan cara bekerja secara jujur dan tidak menyalahgunakan wewenang. R ada rasa keadilan dalam mengambil keputusan. Perusahaan harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. I yaitu integritas, selalu berkata dan bertindak sesuai dengan nilai kebenarannya, meskipun tidak ada yang mengawasi. F fairness atau keadilan. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang sama dan menghargai hak setiap pihak. Selanjutnya ada transformasi mindset, yaitu perubahan cara pikir agar perusahaan dapat berkembang dan menghadapi perubahan. Perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan etika yang berkelanjutan dan kepentingan banyak pihak. Contoh perubahan mindset diantaranya ada dari bekerja hanya untuk mencapai target menjadi bekerja dengan inovasi dan tanggung jawab. Yang kedua ada pemegang saham. Di antaranya nilai pemegang saham adalah manfaat untuk keuntungan yang diperoleh pemilik perusahaan dari kinerja perusahaan. Cara meningkatkan nilai pemegang saham yaitu meningkatkan kinerja perusahaan, mengelola aset dengan efektif, meningkatkan keuntungan, menjaga reputasi perusahaan. Selanjutnya, organ perusahaan penentu kunci keberhasilan. Yang pertama ada rapat umum pemegang saham, yaitu memiliki wewenang tertinggi dalam mengambil keputusan penting perusahaan. Yang kedua ada Dewan Komisaris, yang bertugas mengawasi dan memberikan arahan kepada direksi. Yang ketiga ada direksi, di mana yang bertanggung jawab menjalankan kegiatan operasional dan strategi perusahaan. Mungkin diskusi kami cukupkan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang tersusun, dikarenakan kami masih belajar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.